Selamat siang, perkenalkan nama saya Wahyu Nugroho, yang nama panggilan saya Wahyu. Saya berasal dari Fakultas Matematika dan Pengetahuan, jurusan Matematika, dan prodi saya Pendidikan Matematika. Kelas saya PM 2022D dengan NIM saya 22030174 Pada hari ini, tanggal 14 Oktober 2022, saya akan menjelaskan mengenai sejarah bahasa Indonesia, keunggulan bahasa Indonesia untuk bangsa, dan juga prospek bahasa Indonesia di masa depan yang dihubungkan dengan ilmu yang saya pelajari sekarang. Sejarah bahasa Indonesia ini dimulai dari bahasa Melayu, di mana bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa perhubungan atau yang dinamakan lingua franca, tidak hanya di Nusantara, tetapi hampir di semua kawasan Asia Tenggara. Nah, bahasa Melayu ini sudah dipakai sejak abad ke-7. Hal ini dapat dibuktikan dengan penemuan berbagai prasasti kuno yang tertulis dengan bahasa Melayu kuno. Contohnya itu adalah prasasti yang ditemukan di Kota Kapur, Talangtuo, dan Karangbrahi. Penyebaran bahasa Melayu ke berbagai pelosok Nusantara ini bersamaan dengan penyebaran agama Islam. Hal ini dikarenakan bahasa Melayu ini mudah diterima di masyarakat Nusantara sebagai bahasa berhubungan antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan juga antar kerajaan. Sebab bahasa Melayu ini tidak mengenal tingkat tutur. Karena betapa luasnya bahasa Melayu digunakan di wilayah Nusantara, bahasa Melayu semakin berkembang dan kukuh keberadaannya. Dalam pertumbuhannya, bahasa Melayu ini menyerap berbagai bahasa lainnya, seperti bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa Eropa. Perkembangan bahasa Melayu di Nusantara ini memengaruhi dan juga mendukung rasa persaudaraan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, komunikasi antar daerah pada masa itu menggunakan bahasa Melayu, sehingga para pemuda dalam pergerakannya secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang terdapat dalam Ikrar Sumpah Pemuda yang berikrar: 1. Bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bahasa Indonesia. 3. Menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia yang dilakukan pada tanggal 28 Oktober 1928. Dari situ terlahirlah bahasa Indonesia. Akan tetapi, walaupun sudah terlahir, bahasa Indonesia ini masih belum menjadi bahasa negara. Nah, bahasa Indonesia ini menjadi bahasa negara terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945 yang tercantum di dalam UUD 1945 bab 16 pasal 36. Dengan betapa panjangnya sejarah ini, dapat disadari bahwa bahasa Indonesia itu adalah keunggulan dari bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi keunggulan bangsa Indonesia dalam berbagai aspek. Contohnya adalah bahasa Indonesia itu menjadi bahasa yang mempersatukan berbagai suku dan ras Indonesia menjadi satu di dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga telah diajarkan di dalam 47 negara. Bahasa Indonesia ini juga diperkaya oleh berbagai bahasa daerah di dalam tanah air Indonesia. Selain itu, penutur bahasa Indonesia itu ada sebanyak 269 juta, baik di dalam dan di luar negeri. Selain itu juga tingkat kesalahpahaman bahasa Indonesia itu tinggi, sehingga antar masyarakat itu dapat memahami cara lebih baik. Sedangkan untuk prospek bahasa Indonesia di masa depan, untuk ilmu yang saya pelajari sekarang, yaitu ilmu pendidikan matematika, bahasa Indonesia ini dapat digunakan untuk menyampaikan materi matematik kepada masyarakat Indonesia. Walaupun memang betul di Indonesia sendiri mulai digunakan bahasa Inggris dalam pembelajarannya, dengan bahasa Indonesia, masyarakat Indonesia yang masih belum memahami bahasa luar dapat menyerap materi lebih mudah, sehingga penyampaian materi itu dapat berlangsung lebih baik. Walaupun modernisasi mendorong kita untuk menggunakan bahasa Inggris, perlu kita pahami betapa pentingnya bagi kita sebagai masyarakat Indonesia untuk tetap menggunakan bahasa Indonesia. Dikarenakan apabila bahasa Indonesia tidak digunakan dan mulai luntur seiring waktu, struktur fondasi negara Indonesia itu akan runtuh secara perlahan-lahan. Sekian penjelasan saya hari ini. Apabila ada kesalahan kata ataupun pelafalan, saya mohon maaf. Saya Wahyu Nugroho. Sekian, terima kasih.